Khalid Abu al-Fadl dikenal luas sebagai sosok pencerah dalam Islam liberal, tidak hanya sebagai pemikir tetapi juga sebagai aktivis terkemuka di era modern, khususnya dalam bidang hukum Islam, imigrasi, hak asasi manusia, serta hukum keamanan nasional dan internasional. Ia lahir di Kuwait pada tahun 1963 dari pasangan asal Mesir. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Mesir sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat, di mana ia kemudian menjadi warga negara naturalisasi sejak kecil. Abu al-Fadl sudah menunjukkan kecerdasan. Pada usia 12 tahun ia telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Selain aktif mengikuti kelas-kelas Al-Quran dan Syariah di Masjid Al-Azhar, ia juga gemar membaca berbagai buku koleksi ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara. Ia belajar secara intensif dari sejumlah ulama termasuk Muhammad Al-Ghazali. Dalam kisah pribadinya, ia pernah menjadi pengikut ajaran Puritan Wahabi selama tinggal di Mesir. Pengaruh pemikiran Puritan tersebut masih membekas hingga masa perkuliahannya, di mana ia berhasil menyelesaikan studi sarjana seni Bachelor of Art di Yale University pada tahun 1986 dengan predikat cum laude. Setelah lulus dari Yale pada tahun 1986, Khalid Abu al-Fadl melanjutkan pendidikannya di University of Pennsylvania dan menyelesaikan pada tahun 1989. Problem otoritarisme dalam magnum opusnya Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women, Abu al-Fadl menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan otoriter. Andalan Islam pembahasan otoritas nampaknya sangat penting bagi Abu al-Fadl, karena tanpa otoritas maka yang terjadi adalah beragama secara subjektif, relatif, dan individual. Oleh sebab itu perlu ada hal-hal yang baku al-sawabit dalam agama. Secara definitif, istilah otoritas sulit dijelaskan karena mengandung ambiguitas atau ambigu. Dalam kompleksitas, menggunakan istilah yang ditujukan dalam berbagai jenis aktivitas sosial yang serba ragam. Charter 1885. Namun secara umum, sifat dasar otoritas adalah menempatkan kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak yang mempunyai otoritas. Carter. Menurut Khalid Abu al-Fadl, fenomena penafsiran agama secara otoriter telah menyebar luas di kalangan masyarakat muslim masa kini. Ia menilai bahwa sejak sekitar tahun 1975 banyak ulama atau ahli hukum Islam yang mulai menafsirkan teks-teks Al-Quran dalam sunnah secara kaku dan sepihak. Dalam pengabatannya, para tokoh agama tidak lagi menyampaikan ajaran tentang Tuhan secara jujur, melainkan justru mengklaim berbicara atas nama Tuhan dan bahkan bertindak seolah-olah mereka suara Tuhan sendiri. Dan hermeneutika otoritatif dalam menjawab persoalan otoritarisme yang menjangkit diskursus keagamaan kontemporer, Khalid Abu al-Fadl menawarkan pendekatan hermeneutika otoritatif. Sebagai solusi alternatif, hermeneutika ini tidak hanya bersifat metodologis, tapi juga etis dan teologis, karena menempatkan teks keagamaan sebagai sesuatu yang terbuka terhadap pemaknaan sekaligus membatasi dominasi sepihak oleh otoritas keagamaan tertentu. Menurut Khalid, persoalan utama dalam otorisme adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan teks suci secara mutlak, di mana para penafsir bertindak seolah-olah mereka berbicara atas nama Tuhan dan menyinggal makna teks dengan tafsir tunggal. Baik, terima kasih. Ini saja. Jadi saya